Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang Ibu rindukan, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan semoga kalian sehat selalu dan pastinya selalu semangat dalam belajar. Hari ini bertemu lagi dengan Bu Mira pada mata pelajaran IPA Fisika. Tentunya hari ini kita akan mempelajari materi-materi IPA Fisika kembali. Nah, sebelum itu kita jargon terlebih dahulu ya, agar kalian lebih semangat, apalagi di siang hari seperti ini. Masih ingat gerakannya? Oke. SMP Mekar Arum,
deket, dedeh, imet, yes. Nah, seperti itu ya. IPA Fisika, yes, we are the best. Oke, semoga kalian makin semangat ya setelah jargon tersebut. Nah, di sini Ibu juga ingin memberitahu bahwa nanti kalian akan PAT ya, tanggal 10 hingga selesai. Nah, Ibu harapkan kepada kalian jangan lupa untuk mengerjakan tugas-tugas IPA Fisika ya, yang minggu-minggu lalu. Ibu tunggu hingga tanggal 10 Juni 2021 ya. Jangan lupa dikerjakan dan semangat terus ya belajarnya karena sebentar lagi akan PAT tentunya. Oke? Hari ini kita akan mereview ya, mereview beberapa materi yang sudah Ibu ajarkan kepada kalian ya. Seperti yang kita tahu di semester ini kita mempelajari 4 kompetensi dasar ya. Ada 3.4 mengenai suhu, pemuaian kalor dan perpindahan kalor. Lalu ada 3.5 mengenai energi, sumber energi maupun perubahan bentuk energinya. Lalu ada 3.10 mengenai bencana alam ya, waktu itu yang mitigasi alam yang pernah mitigasi bencana yang pernah Ibu terangkan. Lalu ada 3.11 mengenai tata surya. Nah, untuk minggu ini kita akan mereview terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar 3.4 dan juga 3.5 ya. Nah, untuk 2 kompetensi dasar selanjutnya akan Ibu bahas minggu depan. Oke? Kita akan mulai dari kompetensi dasar yang pertama, yang 3.4. Di sini ada 4 submateri pokok ya. Yang penting itu adalah konversi suhu, ada pemuaian, kalor, dan juga perpindahan kalor. Kita akan bahas satu persatu ya. Ibu juga akan membahas beberapa pertanyaan yang sudah kalian tanyakan di hari-hari yang lalu. Kita akan bahas mulai dari konversi suhu ya. Masih ingat dengan suhu? Ya, suhu adalah derajat panas dingin suatu benda, ya. Nah, tapi di sini Ibu tidak akan menjelaskan semuanya. Di sini Ibu akan fokus terhadap perbandingan skala termometer. Nah, seperti yang kita tahu pada minggu-minggu sebelumnya, skala termometer yang kita pelajari ada 4, ya. Ada Reaumur, Celsius, Fahrenheit, dan juga Kelvin. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa masing-masing skala termometer tersebut memiliki titik tetap atas dan juga titik tetap bawahnya masing-masing ya. Nah, di sini juga ada perbandingannya, sudah Ibu jelaskan waktu itu ya. Dari tabel di atas ini kita bisa bandingkan suhu Reaumur berbanding suhu Celsius, berbanding suhu Fahrenheit ya, dikurangi titik bawahnya 32 derajat, berbanding suhu Kelvin, dikurangi titik tetap bawahnya 273, yaitu sama dengan jumlah skala masing-masing termometer. 80 banding 100, banding 180, dan banding 100 lagi. Sehingga bisa kita sederhanakan menjadi seperti ini ya. Nah, menjadi seperti ini ya. Reaumur berbanding Celsius berbanding Fahrenheit berbanding Kelvin menjadi 4:5:9:5 ya, seperti itu. Nah, gimana nih, masih ingat bagaimana cara menghitung konversi suhu atau mengubah suhu dari satu skala ke skala yang lainnya? Nah, sekarang Ibu akan beri contoh soal konversi suhu kembali ya. Di sini ada sebuah soal. Farah sedang mengukur suhu air menggunakan termometer Fahrenheit. Hasilnya menunjukkan air memiliki suhu 104 derajat Fahrenheit. Hitunglah suhu air dalam skala Celsius dan Kelvin. Nah, coba ada yang bisa memberitahu apa yang diketahuinya? Betul, suhu dalam skala Fahrenheit, dan yang ditanyakan adalah nilai suhu dalam Celsius dan Kelvin ya. Oke, nah ini yang diketahuinya ya, Fahrenheitnya yang diketahui, yang ditanyakan suhu dalam skala Celsius juga Kelvin. Nah, sekarang kita hitung ya, kita konversi suhunya. Nah, di sini soal tersebut menanyakan 2 jenis konversi.
ada dari Fahrenheit ke Celsius, dan ada dari Fahrenheit ke Kelvin ya. Untuk menyelesaikan soal konversi suhu ini, kita menggunakan perbandingan skala termometer yang tadi ya, yang 4:5 banding 9 banding 5 yang itu. Nah, seperti yang sudah Ibu ajarkan waktu itu, untuk menyelesaikan konversi suhu ya, kita bandingkan yang ruas kiri dengan yang ruas kanannya. Dengan di posisi atasnya itu adalah yang ditanyakannya. Kita mulai ya dari Fahrenheit ke Celsius. Nah, seperti ini. Yang ditanyakan itu adalah suhu dalam skala Celsius. TC ya, per yang diketahuinya Fahrenheit. TF dikurangi 32 derajat. Ingat, jangan lupa untuk Fahrenheit dikurangi 32 ya. Begitu pula dengan Kelvin dikurangi 273. Nah, di ruas kanannya itu, TC itu nilai perbandingan jumlah skalanya berapa? 5, betul ya. Sedangkan Fahrenheit 9. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. TC per TF dikurangi 32 derajat sama dengan 5/9. Nah, seperti ini ya. Lalu kan kita mengetahui nilai TF. Kita masukkan saja, TF-nya ganti dengan 104 derajat ya. Lalu tinggal diselisihkan, 104 derajatnya dikurangi 32 derajat, menghasilkan 72 derajat. Setelah itu kita tinggal pindahkan saja 72 derajatnya ke ruas kanan ya. Matematisnya seperti yang Ibu sudah ajarkan, jika di ruas kiri posisinya di bawah, ketika ke kanan menjadi di atas ya. Sehingga TC sama dengan 5/9 dikalikan 72 derajat, menghasilkan 40 derajat Celcius. Nah, inilah nilai suhu dalam skala Celcius. Oke, sekarang kita bahas dari Fahrenheit dikonversi ke Kelvin. Seperti biasa, yang di atas itu nilai perbandingan yang ditanyakan. Yang ditanyakannya apa coba? Kelvin, betul ya. TK, suhu dalam skala Kelvin. Jangan lupa dikurangi 273 per ya, yang diketahuinya apa? Dalam skala Fahrenheit, sama seperti sebelumnya. TF dikurangi 32 derajat sama dengan 5/9 ya. Karena Kelvin dan Celcius sama ya, nilai perbandingannya 5. Nah, setelah kalian merumuskan seperti itu, sama seperti sebelumnya, kita masukkan yang diketahuinya. Yang diketahuinya 104 derajat Fahrenheit. Kita masukkan. Nah, lalu seperti biasa diselisihkan, nanti menghasilkan angka 72 derajat. Nah, seperti ini ya. Lalu kita pindahkan juga nih yang 72 derajat di ruas kiri ke ruas kanan. Ingat, di atas ya, menjadi seperti ini. Nah, kita selesaikan 5/9 dikali 72 derajat, menghasilkan 40 derajat. Nah, yang kita cari apa? TK. Berarti TK sama dengan, kita pindahkan dong 273-nya, betul, ke ruas kanan. Ingat aturan positif negatif, yang asalnya negatif menjadi positif. Berarti 40 derajatnya ditambahkan dengan 273, menghasilkan 313 Kelvin. Nah, Kelvin tidak memakai simbol derajat ya. Jadi intinya konversi suhu ini kalian harus tahu ya nilai perbandingan masing-masing skalanya. Nah, cara menghitungnya seperti ini ya. Yang atas perbandingan yang ditanyakan terlebih dahulu, yang bawah yang diketahuinya. Nah, dan jangan sampai tertukar ya nilai perbandingan jumlah skalanya. Nah, sekarang kita ke materi pokok yang kedua, pemuaian. Nah, masih ingat dengan pemuaian? Ya, apa yang dimaksud dengan pemuaian? Oke, pemuaian itu adalah proses bertambahnya ukuran suatu benda, ya, atau suatu zat akibat dari benda tersebut yang dipanaskan, ya, yang dinamakan dengan pemuaian. Nah, masih ingat ya tentang pemuaian. Nah, lalu ketika Ibu membahas pemuaian, kita juga tahu tentang koefisien muai. Nah, ada yang masih ingat?
Apa itu koefisien muai? Oke ya, jadi seperti yang kita tahu ya, bahwa setiap benda itu memiliki koefisien muai yang berbeda atau memiliki kemampuan bertambah panjang ya, bertambah ukuran, baik itu panjang, luas, volumenya yang berbeda-beda ya, ketika benda tersebut dipanaskan. Nah, karena kemampuan bertambah ukurannya yang berbeda-beda inilah yang menyebabkan setiap benda itu memiliki koefisien muai yang berbeda-beda. Contohnya di sini ada aluminium. Nah, seperti yang kita tahu ya, bahwa aluminium memiliki koefisien muai sekitar 0,00026 per derajat Celcius. Sedangkan besi memiliki koefisien muai panjangnya 0,00012 per derajat Celcius ya. Nah, aluminium dan besi memiliki koefisien muai yang berbeda-beda ya. Nah, artinya mereka ketika dipanaskan dengan suhu yang sama pun pasti akan memiliki pertambahan panjang yang berbeda-beda ya. Oke, seperti itu. Nah, di sini seperti yang sudah Ibu ajarkan bahwa semakin besar nilai koefisien muainya suatu benda ya, maka akan semakin besar juga pertambahan panjangnya ya, semakin bertambah ukurannya semakin besar. Nah, seperti itu ya. Nah, agar lebih mengerti, Ibu tunjukkan grafik yang ini ya. Nah, di sini ada grafik pertambahan panjang terhadap perubahan temperatur ya. Jadi, nah grafik ini linear ya, kita bisa lihat. Nah, antara pertambahan panjang dengan perubahan suhu berbanding lurus ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Artinya apa, Bu? Nah, artinya semakin besar suhu yang kita berikan kepada suatu benda ya, artinya semakin besar pula pertambahan panjangnya. Nah, itulah makna fisis dari grafik tersebut ya. Ibu ulangi sekali lagi. Jadi, ketika kita memberikan suhu kepada ketika kita memberikan panas kepada suatu benda ya, semakin besar suhu yang kita berikan kepada benda tersebut atau semakin besar perubahan suhunya, maka semakin besar pula nilai pertambahan panjang dari benda tersebut ya. Itu yang dinamakan dengan berbanding lurus seperti grafik ini. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali rumus-rumus yang ada dalam pemuaian ya. Seperti yang kita tahu bahwa ada pemuaian panjang, pemuaian luas, dan juga pemuaian volume ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan di video sebelumnya. Nah, di sini yang Ibu ingin garis bawahi, yang kalian kadang suka lupa itu, di pemuaian panjang itu koefisien muai panjangnya alfa ya. Alfa itu tidak dikalikan 2 atau 3, alfa gitu ya, koefisien muai panjang. Nah, sedangkan untuk luas, koefisien muai luasnya itu memang dikalikan 2 ya, karena beta sama dengan 2 kali alfa ya. Jangan sampai tertukar. Kalau koefisien muai luas, beta sama dengan 2 kali koefisien muai panjang, 2 kali alfa. Nah, sedangkan untuk pemuaian volume ya, yang disimbolkan dengan gamma, koefisien muai volumenya itu sama dengan 3 kali alfa. Nah, ini jangan sampai tertukar ya. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Di sini Ibu mengambil satu contoh ya, Ibu bacakan. Sebuah jendela kaca memiliki luas 1 meter persegi. Nah, sudah ada kata luas, sudah pasti ini tentang pemuaian luas ya. Kita bisa lihat sendiri. Kaca tersebut terkena sinar matahari sehingga mengalami kenaikan suhu sebesar 10 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang kaca adalah 0,00009 per derajat Celcius, berapakah luas jendela kaca saat suhunya naik dan besar pertambahan luasnya?
ya. Nah, kita lihat apa saja sih yang diketahui dari contoh soal ini. Pertama, kaca tersebut memiliki luas awal 1 meter persegi. Nah, lalu kaca tersebut mengalami kenaikan suhu. Nah, jika ada kata kenaikan suhu, berarti itu sudah delta T, ya. Berarti itu sudah nilai perubahan suhu, bukan suhu awal maupun suhu akhir. Itu sudah delta T. Nah, ini yang kemarin agak keliru ya, kalian itu dalam mengerjakan, ini sudah delta T, sudah perubahan suhu ya, bukan T1 ataupun T2-nya. Lalu ada koefisien muai panjang. Muai panjang alfa ya, bukan beta. Meskipun tentang pemuaian luas, tapi di sini koefisien muai panjang yang diketahuinya alfa. Nah, seperti itu. Lalu yang ditanyakannya adalah luas jendela kaca saat suhunya naik. Berarti luas kaca akhir setelah mengalami kenaikan suhu 10 derajat Celcius ya. Nah, berarti yang ditanyakan adalah A2, lalu besar pertambahan luasnya. Nah, ditanyakan juga nih besar pertambahan luasnya, yaitu delta A ya, seperti itu. Nah, di sini A1-nya 1 meter persegi, delta T-nya 10 derajat Celcius ya. Alfanya 0,00009 per derajat Celcius, dan yang ditanyakan itu adalah A2 dan delta A. Oke, sekarang Ibu mau bertanya, jadi kita memakai persamaan yang mana? Oke, betul ya, yang A2 tadi, pemuaian luas. A2 sama dengan A1 dalam kurung 1 ditambah beta delta T. Nah, pakai yang itu. Sekarang kita coba ya, masukkan besaran-besaran fisika yang tadi sudah diketahui ke dalam persamaannya. Nah, kita tahu ya bahwa A1 itu adalah 1 meter persegi. Ya, lalu jangan lupa beta itu 2 kali alfa, sehingga 2 kali dari 0,00009 per derajat Celcius. Ya, jangan lupa untuk dikalikan 2. Nah, ini kemarin-kemarin kalian sering lupa ya di sini. Kalau koefisien muai luas kan dikalikan 2 kalinya alfa. Lalu ya dikalikan dengan delta T 10 derajat Celcius. Nah, sekarang kita kalikan dulu yang ada di dalam kurung ya. Dikalikan dulu, nanti menghasilkan 0,00018 yang Ibu garis bawahi ya. Nah, dikalikan dulu. Setelah itu matematisnya bagaimana? Betul ya, ditambahkan dengan 1. Ditambahkan dengan 1, menghasilkan 1,00018. Setelah itu, gampang saja ya, tinggal kita kalikan ke 1 meter persegi, menjadi 1,00018 meter persegi. Nah, inilah luas kaca akhir atau luas kaca setelah mengalami kenaikan suhu. Sekarang kita hitung besar pertambahan luasnya. Coba, ada yang tahu memakai rumus yang mana? Iya, gampang saja ya. Delta A sama dengan A2 atau luas akhir dikurangi luas awal, A1 ya. 1,00018 meter persegi dikurangi 1 meter persegi menghasilkan 0,00018 meter persegi. Nah, seperti ini ya contoh soal dari pemuaian. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, anak-anak yang Ibu rindukan ya, Ibu sebenarnya masih banyak materinya. Nanti Ibu akan buatkan video pembelajarannya karena memang waktunya terbatas ya. Jadi kalian bisa tetap belajar mengenai materi PAT beserta kisi-kisinya yang akan Ibu kirim di Google Classroom juga. Nah, terima kasih banyak ya kepada kalian yang sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa semangat terus belajarnya ya. Dan jangan lupa juga untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kita jargon terlebih dahulu ya. SMP Mekar Arum, deket, dedeh, imet, yes. IPA Fisika, yes, we are the best. Nah, jangan lupa juga untuk selalu menjaga protokol kesehatan dimanapun, kapanpun berada ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.